Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya, Mama Maulana. Kali ini kita akan bahas implementasi HOTS, TPEK, dan ICT yang merupakan beberapa bentuk unsur pembelajaran inovatif abad 21. Dan saya mengambil contoh untuk studi kasus asuransi non jiwa, teman-teman. Nah, contoh PowerPoint Micro Teaching Online SKB CPNS Dosen 2021 ini semoga membantu teman-teman. Kita lanjut. Nah, contoh penerapan TPEK dan HOTS pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat gambar pada PowerPoint, mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam asuransi. Nah, jadi di sini kita lihat mampu melihat gambar teman-temannya. Sebentar. Kita lihat mampu melihat gambar pada PowerPoint, teman-teman. Nah, mahasiswa kemudian mampu menyebutkan macam-macam asuransi. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan gambar yang dimaksud terkait asuransi itu di slide berikutnya, teman-teman. Kita lanjut dulu di tujuan pembelajaran yang kedua. Setelah membaca teks PowerPoint, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam asuransi non-jiwa. Ini adalah TPEK ya, teman-teman ya, TPEK. Membaca teks PowerPoint ini adalah dari teknologikalnya. Kemudian siswa mampu menjelaskan macam-macam asuransi non jiwa, itu pedagogikalnya, teman-teman, ini TPEK. Kemudian kita lanjut, setelah menonton video, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya klaim pada asuransi non jiwa. Nah, di sini mungkin nanti kalau di materi teman-teman, ketika teman-teman menyampaikan micro teaching, nanti teman-teman bisa menayangkan sebuah video, teman-teman. Jadi mahasiswa bisa menonton video, teman-teman menayangkan video pada PowerPoint teman-teman, di attachment alamat dari video yang mau ditonton gitu. Ini saya ambil contoh dari PowerPoint, teman-teman ya. Kita coba klik dulu. Teman-teman silahkan nonton dulu ya. Nah, ini sebentar, sedang iklan, teman-teman. Nah, ini ada mobil yang melawan jalur arah. Akhirnya terjadi kecelakaan, teman-teman. Terjadi kecelakaan beruntun ya. Nah, ini banyak kerugian di sini. Kita lihat. Karena banyak kerusakan dari mobil tersebut. Oke. Yang saya copy tadi, teman-teman, adalah ini. Link yang di sini saya copy ke Word-nya. Sampai di sini dulu, teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke Word-nya, ke PowerPoint-nya maksud saya. Setelah menonton video, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya klaim pada asuransi non-jiwa. Nah, di sini teman-teman memberikan tayangan video. Kemudian teman-teman tanya, kira-kira penyebab terjadinya adanya asuransi non-jiwa itu apa saja sih? Misalkan di kendaraan bermotor, kendaraan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman tanya apakah apa kerugiannya yang bisa ditimbulkan ketika terjadi kecelakaan. Kemudian kira-kira pemiliknya merasa pusing nggak mikirin biayanya, kemudian tanggungan-tanggungan yang lain. Nah, di sini kita berusaha untuk menyusun tanya jawabnya agar ditemukan penyebab dari terjadinya klaim, teman-teman. Penyebab terjadinya klaim pada asuransi non jiwa. Nah, karena adanya kecelakaan, kemudian terjadinya kerusakan pada motor atau mobil, maka diajukanlah asuransi non jiwa untuk menanggung
atau asuransi asuransi bermotor ya teman-teman ya, untuk menanggung segala kerugian akibat kecelakaan tersebut. Seperti itu. Nanti teman-teman adakan tanya jawab beserta dengan peserta yang lain gitu sebagai mahasiswa teman-teman ya. Nanti kan secara online teman-teman. Jadi tidak apa-apa, mungkin videonya jangan terlalu panjang teman-teman, kayak yang tadi saja, hanya sekitar 1-2 menit saja karena waktu teman-teman terbatas gitu. Baru kemudian adakan tanya jawab dengan peserta yang lain. Silahkan sebut namanya saja terkait dengan apa yang teman-teman tayangkan pada video tersebut. Kita lanjut teman-teman. Setelah mengidentifikasi teks PowerPoint, mahasiswa mampu membandingkan jenis klaim pada asuransi non-jiwa. Nah, di sini kita lihat mengidentifikasi teks pada PowerPoint, kemudian membandingkan jenis klaim. Nah, ini juga termasuk dari TPEC teman-teman ya. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran. Nah, ini sudah ada tindakan yang lebih. Ini termasuk HOTS teman-teman. Karena dia mampu membuat peta pikiran. Ini HOTS mengenai asuransi non-jiwa. High order thinking skill teman-teman ya. Oke, begitu contoh dari tujuan pembelajaran untuk kasus asuransi jiwa teman-teman. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan materi teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini saya akan tayangkan gambar yang saya maksud. Jadi ketika nanti misalkan teman-teman nggak mau pakai video, maunya pakai gambar, boleh. Gambar yang terkait di sini saya kasih contoh tentang asuransi jiwa ya teman-teman ya. Nah, ini di rumah ini terjadi apa nih teman-teman? Apa teman-teman? Kebakaran. Kebakarannya di sini kita lihat. Nah, kira-kira kebakaran ini merugikan nggak? Rugi ya, merugikan. Nah, kemudian kerugiannya seberapa besar sih? Kecil atau besar? Bisa jadi besar. Kenapa bisa besar? Karena ini rumahnya besar juga, terlihat mewah teman-teman. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, ini di sini ada rumah mewah, kemudian terjadi genangan banjir. Kira-kira orangnya rugi nggak? Apakah di sini di banjir ini lebih rugi daripada kebakaran atau sebaliknya? Kita lanjut lagi. Di sini ada rumah yang runtuh akibat gempa bumi teman-teman. Kita lihat keparahannya, apakah lebih parah yang gempa bumi, akibat kebakaran, atau akibat kebanjiran. Di sini kalau kita lihat kondisi rumahnya teman-teman, tentu yang akibat gempa bumi, bencana alam gempa bumi ini lebih parah teman-teman, karena semuanya tidak bisa lagi ditempati teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat ada mobil mewah. Mobil mewah. Kira-kira kalau mobil mewah ini mengalami kecelakaan, rugi nggak? Rugi banget ya teman-teman ya. Dan tentu butuh biaya yang besar gitu teman-teman. Kita lihat lagi. Nah, di sini adalah gambar kecelakaan juga, kecelakaan mobil. Nah, tentu ini juga mengalami kerugian yang besar. Nah, supaya saat terjadinya kerugian, pemiliknya tidak pontang-panting mikir, tidak kebingungan karena mungkin kebetulan dia lagi kekurangan gitu. Jadi dari awal harusnya dilakukan atau didaftarkan asuransi teman-teman begitu. Kemudian yang terakhir ini tabungan untuk sekolah ya, tabungan untuk sekolah. Nah, di sini kita kalau nabung seperti ini bisa jadi kalau enggak doang kita ambil dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk lebih amannya pihak asuransi akan menawarkan asuransi pendidikan. Itu salah satu contohnya. Itu beberapa contoh terkait asuransi teman-teman. Nah, ini gambar-gambar yang dapat ditayangkan jika ingin menjelaskan tentang asuransi teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan dengan materi teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh perbandingan penerapan 4C, communication, collaboration, critical thinking, creativity pada tujuan pembelajaran. Dan pada contoh ini saya akan lebih tekankan ke kolaborasi teman-teman. Di sini ada 3 tabel berpusat pada dosen, berpusat pada mahasiswa, dan kolaborasi dosen dan mahasiswa. Contohnya, kalau berpusat pada dosen, dosen memberikan persepsi kepada mahasiswa tentang materi asuransi jiwa dan mengaitkannya dengan materi asuransi non-jiwa. Nah, asuransi jiwa ini
adalah materi sebelumnya. Kemudian dikaitkan dengan asuransi non-jiwa yang akan dipelajari hari ini, gitu teman-teman. Kalau berpusat pada mahasiswa, maka mahasiswa menyimak persepsi dari dosen tentang materi. Setelah menyimak, mahasiswa mengaitkannya dengan pengalamannya sebagai bekal untuk materi asuransi non-jiwa. Jadi ini yang aktif adalah mahasiswanya. Kemudian selanjutnya kalau kolaborasi, mahasiswa dan dosen menyimak cerita seorang mahasiswa terkait pengalamannya mengenai asuransi jiwa sebagai bekal materi asuransi non-jiwa. Jadi nanti mungkin dosen menanyakan siapa nih adik-adik mahasiswa yang pernah mengikuti asuransi jiwa gitu. Nanti saya Pak ceritanya gimana? Nanti diceritakan, baru kemudian dosen menyimpulkan lagi dan mengaitkannya dengan materi asuransi non-jiwa bersama-sama dengan mahasiswa tentunya ya teman-teman ya. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, setelah dosen memaparkan materi terkait asuransi non-jiwa dengan metode ceramah, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam asuransi jiwa dengan tepat. Jadi di sini lebih berpusat ke dosen karena dosen melakukan metode ceramah di depan, baru kemudian mahasiswa menjelaskan macam-macam asuransi jiwa dan tentunya sudah dijelaskan sebenarnya, tinggal diulangnya saja. Makanya ini berpusat pada dosen. Kemudian contoh kedua, setelah mengamati beberapa gambar terkait asuransi non-jiwa, misalkan seperti gambar-gambar yang tadi, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam asuransi jiwa dengan tepat. Nah, jadi dosen di sini memberikan gambar saja, kemudian mahasiswa mencari tahu sendiri tentang asuransi jiwa dengan asuransi non-jiwa dengan tepat gitu teman-teman ya. Ini non-jiwa maksudnya. Kemudian kalau kolaborasi, setelah dosen dan mahasiswa berdiskusi terkait asuransi non-jiwa, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam asuransi non-jiwa dengan tepat ya teman-teman ya, keliru di sini. Gitu teman-teman, salah satu dua contoh dari penerapan 4C teman-teman ya. Jadi di kegiatan teman-teman nanti harus ada kolaborasi antara teman-teman dengan peserta. Silahkan diajak aja pesertanya untuk berbicara juga gitu teman-teman. Silahkan kalian sebut namanya, kemudian minta pendapatnya terkait materi teman-teman gitu. Kemudian terjadi diskusi di sana. Tidak apa-apa gitu teman-teman, sebutkan namanya, kemudian minta mereka silahkan nyalakan clip on-nya teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Saya minta satu orang untuk menyebutkan terkait macam-macam asuransi non-jiwa dari gambar tersebut, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh penerapan unsur TIPEK dan kemampuan literasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint mengenai macam-macam asuransi jiwa teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada menyimak penjelasan dosen dari tayangan PowerPoint mengenai macam-macam asuransi jiwa. Ini termasuk dari TIPEK dan literasi baca dan literasi digital. Literasi itu ada banyak teman-teman ya, ada literasi baca tulis, ada literasi sains, ada literasi numerik, kemudian ada literasi digital teman-teman. Nah, ini termasuk dari TIPEK dan kemampuan literasi. Kita lanjut yang kedua, mahasiswa dan dosen bersama-sama menyelesaikan contoh soal terkait premi asuransi kendaraan bermotor berdasarkan teks pada PowerPoint. Nah, berdasarkan teks pada PowerPoint ini termasuk literasi baca dan digital teman-teman. Kemudian menyelesaikan contoh soal. Ini termasuk TIPEK gitu. Jadi perpaduan antara TIPEK dan literasi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa memberikan contoh soal, kemudian contoh soalnya jangan teman-teman kerjakan sendiri ya. Misalkan contoh soalnya terkait seperti ini, misalkan asuransi jiwa non-jiwa, kemudian asuransi non-jiwa ini misalkan diberikan gini contoh soal saya berikan deh teman-temannya yang sederhana saja. Misalkan contoh soalnya premi bulan pertama adalah 100.000. Kemudian di sana di soal dijelaskan setiap bulan terjadi peningkatan premi sebesar 10% dari bulan yang pertama gitu. Nah, kalau begitu kalimatnya berarti silahkan Maya, misalkan nama peserta yang lain Maya, bulan kedua kalau 10% meningkat, berapa preminya? Gitu teman-teman tanya.
Nah, nanti Premi mungkin si Maya mungkin kebingungan ya, atau mungkin juga tidak. Berapa emang Bu? Kita cari dulu ya. 10% dari 100.000 berapa Maya gitu misalkan. 10% dari 100.000 caranya gimana Maya? Atau yang lain ada yang bisa bantu? Nah, nanti 10, mungkin ada yang bantu 10 per 100 kali 100.000 Bu. Nah, ini kan 10% artinya ya. Tinggal dicoret 100 dengan 0,2. Jadinya tinggal 10.000. Berarti ningkatnya berapa Maya? 10.000 gitu. Nah, kalau 10.000 meningkat ditambah 100.000 berarti bulan kedua dia bayar 110.000 gitu, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya ya, contohnya yang sederhana-sederhana. 110.000 jadinya ya, karena naik 10%. Kemudian bulan ketiga berapa Ahmad? Misalkan ditanya ada Ahmad namanya, mungkin peserta yang kedua lagi. Kalau bulan ketiga meningkat 10% dari bulan pertama katanya. 10% dari bulan pertama kan berapa tadi? 10.000. Kalau meningkat sebanyak 10.000 di bulan ketiga jadi 120.000 dong gitu ya. Nah, itu harus keduanya aktif nanti di PowerPoint teman-teman. Nah, sebenarnya ini butuh latihan ya teman-teman ya. Butuh latihan teman-teman supaya nanti lancar ketika meminta peserta yang lain untuk berdiskusi teman-teman. Kita lanjut ke yang ketiga, mahasiswa dan dosen berdiskusi terkait jenis klaim asuransi kendaraan bermotor setelah menonton video pembelajaran. Gitu. Jadi ada video pembelajaran, kemudian mahasiswa dan dosen berdiskusi gitu teman-teman ya, ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke contoh integrasi ICT dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. ICT itu apa teman-teman? Teknologi ya, teknologi informasi dan komunikasi, TIK sebenarnya, integrasi TIK. Tapi ini pakai singkatan dari bahasa Inggrisnya gitu teman-teman. Kalau kita lihat contoh kegiatan pembelajaran yang non ICT, yang pertama, mahasiswa menyimak penjelasan dosen di papan tulis gitu mengenai macam-macam asuransi jiwa. Mungkin ada dari teman-teman yang terpikir gimana kalau saya ngajar aja seperti di kelas pakai papan tulis tapi nanti direkam. Jangan teman-teman ya, karena kalau pakai papan tulis teman-teman tidak menggunakan ICT. Ini masih pakai teknik lama, yaitu pakai papan tulis. Jadi diganti, teman-teman harus tetap pakai PowerPoint saya sarankan. Jadi mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint mengenai macam-macam asuransi jiwa. Jadi kalau ICT pakai tayangan PowerPoint, kalau non ICT masih papan tulis. Ini salah satu contohnya teman-teman ya. Kita lanjut, contoh penerapan HOTS dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Masih ingat HOTS itu apa teman-teman? High Order Thinking Skill. Lawannya adalah LOTS ya. Kita lihat yang pertama, mahasiswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan macam-macam asuransi non-jiwa. Ini meskipun banyak, ada menuliskan, mengidentifikasi, mengamati. Banyak sebenarnya kegiatannya, tapi ini masih tingkat LOTS, teman-teman. Ini masih tingkat LOTS, bukan HOTS ya. Bagaimana kalau HOTS? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini yang kedua, mahasiswa secara berkelompok mengidentifikasikan dan menuliskan macam-macam asuransi jiwa serta membuat peta pikiran mengenai asuransi non-jiwa. Di sini ada kegiatannya mengidentifikasikan dan menuliskan. Kemudian ini sebenarnya kalau cuma mengidentifikasikan dan menuliskan ini masih LOTS, tapi di sini ada membuat peta pikiran, ini sudah HOTS. Nah, jadi nanti misalkan teman-teman setelah menjelaskan suatu materi, teman-teman minta sama pesertanya. Meskipun nggak langsung karena ini cuma 20 menit ya. Jadi kalimatnya saja. Silahkan adik-adik mahasiswa buatkan saya peta pikiran terkait asuransi non-jiwa. Non-jiwa di sini ya teman-teman ya. Saya sering lupa nulis nonnya, maaf. Nah, silahkan adik-adik mahasiswa buat peta pikiran kalian yang kalian pahami dari asuransi non-jiwa yang tadi kita diskusikan, begitu teman-teman. Nah, meskipun kalian tidak menunggu secara langsung, misalkan kalian hanya bahasakan saja, saya
tunggu 15 menit ya gitu. Tapi nggak 15 menit. Misalkan kalian langsung bilang setelah menunggu sejenak, kalian bilang, "Oke, sudah ya. Sudah saya periksa juga dan hasilnya bagus. Kita coba diskusikan ya satu satu kelompok saja. Nanti teman-teman sediakan kira-kira satu kelompok itu buat peta pikirannya kayak gimana." Itu sudah ada teman-teman siapkan ya. Nah, ini pura-puranya gitu. Nanti teman-teman bilang aja, "Oke, ini peta pikiran dari kelompok A, Ibu tayangkan. Di sini ada ini, di sini ada ini peta pikirannya," gitu. Dia pakai bagan, misalkan seperti itu buat bagan. Nah, ini tepat ya teman-teman ya, adik-adik mahasiswa gitu. Nanti teman-teman sudah siapkan sendiri, tapi supaya micro teachingnya lengkap mengenai HOTS, teman-teman pura-pura saja minta dari mahasiswa gitu. Dan setelah sejenak, teman-teman langsung bilang, "Oke, kita bahas ya dari kelompok A peta pikirannya," gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini saya buatkan perbandingan kata kerja operasional antara LOTS dan HOTS. Ini diambil dari bukunya Anderson dan ini tahun 2001. Kalau LOTS ini C1 sampai C3. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini. Misalkan meminta mahasiswa untuk menyebutkan macam-macam asuransi non-jiwa, atau kemudian teman-teman meminta mahasiswa, silahkan jelaskan. Kalau yang C2 ya, silahkan jelaskan apa itu asuransi non-jiwa. Ini masih di LOTS teman-teman ya. Kemudian mengilustrasikan. Oke, silakan siapa nih? Silahkan Amin. Gimana ilustrasi kamu terkait tentang asuransi kendaraan bermotor gitu. Ini termasuk dari LOTS. Kemudian gimana kalau HOTS? Kalau HOTS di tingkat menganalisis atau C4, ini misalkan membandingkan ya. Silahkan Rini, kamu bandingkan apa perbandingan dari asuransi non-jiwa dengan jiwa, asuransi jiwa dengan asuransi non-jiwa begitu. Nah, dan seterusnya teman-teman ya. Kemudian ada di C6 mengkreasikan, contohnya menyusun kayak tadi, menyusun peta pikiran, kemudian membuat peta pikiran gitu misalkan ya. Itu termasuk HOTS. Nanti teman-teman bisa pakai beberapa kata kerja operasional ini dalam melakukan kegiatan teman-teman saat micro teaching gitu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai di sini dulu. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian supaya saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.